Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudara-saudara, khususnya mungkin mahasiswa S1 ataupun S2 yang kebetulan nonton channel ini. Ya, ini masih kelanjutan dari perbincangan sebelumnya tentang etika menulis ya. Penting sekali etika menulis ini, karena kalau bagi saya menulis ini bukan hanya kita menyuguhkan karya kita, tapi suguhan karya kita, publikasi karya kita itu apakah di level lokal, nasional, atau bahkan internasional, itu harus dilandasi dengan etika menulis yang luhur ya. Kenapa saya katakan luhur? Karena dalam kenyataannya banyak sekali penulis-penulis itu yang tanda kutip kurang memiliki etika ya. Apakah mulai dari itu plagiasi ataupun mengambil karya orang lain untuk diganti namanya menjadi milik dia, ataupun perilaku-perilaku lain yang itu kurang etis. Nah, sebagai tujuan utama channel ini mengajak kepada khususnya mahasiswa yang masih level S1, S2 dan seterusnya untuk berusaha menulis dan menyuguhkan artikel, mempublikasikan artikelnya secara etis ya. Nah, pada pagi hari ini topik kita adalah masih dalam etika menulis. Subtopiknya adalah plagiasi. Nanti akan saya berikan salah satu contoh ya, fenomena atau kasus plagiasi ya. Plagiasi pada karya ilmiah, khususnya pada kali ini yang saya jadikan contoh adalah plagiasi pada proposal ya. Ini paling banyak sekali kasus-kasus di proposal itu, apakah itu skripsi, tesis, itu banyak sekali plagiasinya di sana. Jadi mari kita lihat salah satu contoh proposal yang sudah terkena plagiasi. Nah, ini kita lihat salah satu contoh ini proposal yang disebut banyak terindikasi plagiasi. Coba kita lihat. Wow. Coba amati secara sepintas lalu. Ini hampir seluruh paragraf dari proposal ini terblok warna-warni. Blok itu sendiri artinya bahwa dia terindikasi plagiasi, dia mirip dengan karya orang lain, baik itu mungkin di internet, artinya karya-karya sudah terpublikasi di internet, apakah itu dari repositori, jurnal, buku online dan sebagainya. Nah, ini hampir seluruhnya terblok. Ya. Nah, warna-warni ini menunjukkan sumbernya. Jadi di setiap warna ini ada nomor. Itu kalau dilacak nanti di bagian belakang itu ada keterangannya. Ini nomor 2 ini menunjukkan dia nanti di mana sumber aslinya. Nah, saya akan ulang lagi dari awal. Nah, seharusnya paragraf yang baik itu kan dibentuk dengan atau setidaknya terdiri dari pikiran utama, kalimat utama, dan pikiran penjelas atau kalimat penjelas. Nah, semestinya kalau penulis itu membuat kalimat utama sebagai awal dari paragraf itu memang berasal dari pikiran dia, maka dia akan terhindar dari plagiasi, karena pikiran orang itu khas, meskipun domain atau maksud pikiran orang itu sama dengan seseorang, sama dengan orang lain, akan tetapi tetap akan memiliki kekhasan. Nah, jadi kalau seperti ini, dia memang tidak bekerja. Orang seperti ini yang karyanya nampak di layar ini, dia memang tidak bekerja, dia menyalin begitu saja. Coba kita lihat ke bawahnya juga seperti itu, dia menyalin begitu saja ya. Dia tidak punya pikiran utama ya.
Harusnya di awal paragraf itu merupakan pikiran utama, dan setelah titik maka kalimat-kalimat berikutnya itu adalah pikiran penjelas. Pikiran utama itu bisa terdiri dari ide penulis, gagasan penulis atau konsep penulis, persepsi penulis, hipotesis penulis, dan sebagainya. Dan pikiran penjelas itu hanya berisi kalimat-kalimat yang membantu memberikan penjelasan terhadap apa yang ada pada pikiran utama. Pikiran penjelas atau kalimat penjelas itu bisa terdiri dari data pendukung, bukti, contoh, ya, dan sebagainya. Jadi kalau seperti ini dia tidak punya pikiran utama, dan pikiran penjelas pun dia tidak punya. Artian orang ini hanya mengambil karya orang lain. Nah, dari proposal tadi Anda sendiri sudah bisa melihatnya, banyak sekali di sana paragraf yang terblok, ya. Dan kalau sudah terblok seperti itu, dia memang bukan karya dari mahasiswa itu, bukan karya orang itu, tapi dia hanya mengambil dari internet, apakah itu di repositori ataupun itu di jurnal online ataupun buku online dan sebagainya. Dia teknisnya biasanya kalau seperti tadi itu hanya mengkopas sumber-sumber di internet itu, blog, kopas, copy dan paste di proposal dia, sehingga semuanya terblok. Nah, misalnya Anda memiliki proposal seperti itu, maka melalui channel ini saya ingin sampaikan bahwa jika proposal Anda seperti itu, maka sebaiknya lupakan proposal itu. Sebaiknya Anda membuat yang baru. Kenapa? Karena pada kasus tadi memang jelas itu tidak ada karya dia. Jadi karya yang bagus pasti memiliki kekhasan, memiliki kekuatan ide, kekuatan konsep, kekuatan asumsi dan persepsi. Nah, kekuatan konsep ide ini yang akan membedakan karya seseorang dengan orang lain. Jadi harusnya di awal paragraf itu merupakan pikiran utama, dan pikiran utama itu pasti dan harus itu lahir secara genuine, asli dari sang penulis. Nah, misalnya kemudian sang penulis itu memperkuat pikiran utamanya dengan apa yang kita sebut sebagai pikiran penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Sekali lagi, kalimat penjelas itu bisa berisi contoh atau bukti atau data-data pendukung. Nah, kalaupun misalnya pada level data-data pendukung, contoh, bukti, atau yang kita sebut sebagai pikiran penjelas itu ada kesamaan dengan orang lain, maka biasanya kesamaannya tidak banyak. Dan itu wajar karena mungkin orang lain juga menjadikan contoh, bukti, data itu sebagai pikiran penjelas mereka. Contoh misalnya ketika Anda ingin mengatakan bahwa tingkat pengangguran di suatu kota itu meningkat, maka tentu Anda akan mengambil data dari pusat statistik dan lembaga-lembaga yang punya otoritas mengeluarkan data tentang jumlah pengangguran itu sebagai contohnya, sebagai data pendukung. Maka mungkin orang lain juga akan menggunakan data yang sama. Nah, kalau seperti itu tidak terlalu bermasalah. Artian pasti ada banyak kalimat yang tidak terblok, hanya ada beberapa kalimat yang terblok. Di kalimat yang terblok itu saja Anda melakukan gubahan. Tapi kalau sudah seluruh paragraf terblok seperti yang contoh tadi itu, maka jika karya Anda seperti itu, maka pikirkan kembali untuk melanjutkan karya-karya seperti itu. Secara jujur bisa jadi memang Anda sudah mengawali membuat karyanya Anda, baik itu proposal, skripsi, tesis dan sebagainya, itu dengan cara yang tidak tepat. Misalnya kopas sebagainya, itu sangat memungkinkan terjadinya seluruh paragraf atau kalimat-kalimat di dalam karya Anda itu terblok. Jadi tonjolkan konsep ide yang asli dari diri Anda. Nah, konsep ide yang asli ini yang menjadi penciri, dia yang akan membedakan dengan
konsep, ide dan persepsi orang lain. Nah, oleh karena itu penting ya untuk sekali lagi etika di dalam menulis. Nah, coba Anda niatkan bahwa begini yang harus kita bangun di dalam pikiran kita ini, bahwa kita ini sudah masuk level ilmuwan ya. Baik itu di level strata 1 ataupun nanti magister, apalagi sudah doktor ya. Nah, coba bayangkan, mungkin nggak sih kita ini sudah sejauh ini kita melangkah di dalam dunia akademik sebagai ilmuwan, kita tidak punya sedikit pun sense of credibility. Jadi ketika Anda menulis sesuatu dan apalagi kemudian Anda mempublikasikan tulisan itu, maka sebetulnya kredibilitas Anda itu dipertaruhkan. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda sudah publis, ternyata di belakang hari ada orang protes, ada orang menggugat Anda bahwa karya Anda itu adalah karya mereka yang hanya Anda gubah nama dan kalimatnya. Dan dibayangkan seperti itu. Jadi reputasi Anda akan hancur. Anda tidak punya kredibilitas. Jadi itulah pentingnya kita menulis itu dengan menggunakan parameter etis ya, parameter etis. Jadi khusus paragraf yang tadi itu, sudahlah ketika karya Anda, misalnya proposal Anda sama dengan yang kasus tadi, maka saran saya jangan lakukan gubahan. Lebih mudah bagi Anda untuk membuat yang baru daripada Anda harus memodif ya, mengedit kalimat dan paragraf sebanyak itu untuk kemudian Anda modif, Anda edit supaya tidak sama dengan itu luar biasa. Itu pekerjaan yang sia-sia. Dan kalau saya jadi Anda malu ya. Bagaimana malunya? Itu karya orang kok. Nah, kemudian karya orang kita edit, kita siang malam mengerjakan itu, mengedit itu, memodif itu untuk kemudian kita akui sebagai karya kita. Alangkah memalukannya. Itu mengindikasikan bahwa sebenarnya karya tadi itu bukan karya yang keluar dari Anda, tapi bisa jadi Anda hanya menyalin, atau kebetulan ada di antara Anda tuh yang ya tanda kutip mengupah atau membeli kepada orang untuk dibuatkan ya proposal atau skripsi atau tesis, dan ternyata orang yang Anda minta tolong untuk membuatkan itu ternyata juga seperti itu, ngambil dari sumber-sumber di internet, apakah itu repositori, jurnal online, buku online dan sebagainya. Jadi mari kembali kepada back to ethic untuk menulis dan menyuguhkan karya kita yang orisinil, yang punya kredibilitas dan bereputasi. Sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Sekali lagi, mari kita back to ethic di dalam menulis karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.